Halo perempuan hebat, berbicara Bhinneka Tunggal Ika. Ini menjadi semboyan yang dimiliki bangsa Indonesia yang tentunya tertulis dalam lambang negara Garuda Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia terdiri dari 17.000 kepulauan, di mana di dalamnya ada beragam suku, ras, bahasa, agama, hingga kebudayaan. Tapi yang perlu kita ingat bahwa Indonesia tetap satu, yakni kita sebagai bangsa Indonesia. Nah, di akhir tahun 2019 ini, kami akan mengajak Anda untuk sedikit kelas balik dan mencoba untuk merenungi apa saja kejadian-kejadian yang sudah terjadi sepanjang 2019 dan menjadi pembelajaran besar bagi kita untuk tetap merajut satu kesatuan bangsa Indonesia. Di dialog spesial akhir tahun ini, kami telah bersama seorang narasumber yang tentunya akan berbincang terkait dengan bagaimana merajut persatuan bangsa Indonesia. Saya langsung perkenalkan, di sebelah saya sudah ada Romo Beni Susetio. Beliau adalah staf khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Romo Beni, apa kabar Romo? Kabar baik. Senang banget ya. Kalau saya berbicara dengan Romo ini selalu tersenyum, selalu terlihat bahagia gitu ya Romo ya. Ini menjadi ciri khas dari Romo Beni. Terima kasih tentunya atas waktunya Romo Beni sudah mau berbincang di dialog spesial akhir tahun bersama MyTV. Romo, sebelum kita berbincang lebih jauh kali ya terkait dengan apa sih sepanjang 2019 yang perlu kita pelajari untuk bisa merajut persatuan Indonesia, saya ingin tahu dulu. Ini kan Romo adalah staf khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Boleh sedikit kali Ya, apa sih sebenarnya kegiatannya? saya itu sebenarnya staf khusus Ketua Dewan Pengarah BPIP, yaitu Ibu Megawati. Jadi kalau dilihat tugasnya itu sebenarnya ya lebih banyak membantu tugas dari Ketua Dewan Pengarah BPIP. Ya, itu, kalau kita tahulah kesibukan Ibu Mega luar biasa yang setiap bulan menyempatkan diri 2 kali untuk memimpin rapat BPIP dan kami melaksanakan apa yang menjadi perintah atau instruksi dari Ibu Ketua Dewan Pengarah. Jadi kebanyakan tugasnya kita adalah lebih banyak, kalau saya kan lebih menjalin relasi hubungan dengan tokoh lintas agama, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, dan publik umum. Jadi lebih banyak merangkap kadang-kadang sebagai humasnya BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Dengan sepadan agenda begitu ya, tapi Romo menjadi salah satu tokoh begitu ya yang bisa saya sebut sangat menjunjung tinggi toleransi gitu ya, kemudian juga persatuan Indonesia. Berbicara sepanjang tahun 2019 ya Romo ya, apa sih sebenarnya peristiwa-peristiwa besar yang menurut Romo Beni ini bisa merusak jalinan persatuan Indonesia yang paling Romo ingat? Ya paling bahaya itu kan kemarin Pilpres dan Pilkada langsung itu kan. Itu dia ya? Ya itu selalu kan kita menghadapi masalah yang paling besar, politik identitas. Betul. Yang selalu menggunakan simbol agama untuk kepentingan merebut kekuasaan. Yang pada akhirnya menimbulkan sentimen-sentimen, baik sentimen suku, etnis, dan sentimen agama. Dan itu yang lebih parah lagi sekarang ini kan di ruang publik. Ruang publiknya itu adalah dunia maya. Betul. Lah dunia maya itu kan punya efek ganda karena dia menembus ruang-ruang batas pribadi dan membangun jaringan luas. Sehingga kalau ini tidak dicegah, artinya diantisipasi, politik sara ini bisa merusak persatuan Indonesia. Karena akan bisa mengoyak-ngoyak rasa persatuan, rasa kebersamaan, persaudaraan yang sudah lama itu dijaga, bahkan kita sebagai bangsa yang mampu melewati tahapan-tahapan krisis. Uni Soviet misalnya hancur sebagai negara, Yugoslavia hancur, dan Arab Spring. Kemudian kita bisa lihat India juga mengalami perpecahan dengan 3 negara. Artinya merawat keindonesiaan sebagai negara kesatuan yang berdasarkan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika itu tidak mudah. Dan itulah modal kita yang kita harus tetap dijaga dengan apa? Bagaimana anak-anak bangsa ini meskipun kita berbeda pandangan pilihan politik tapi kita bisa bersatu. Dan kita bisa melewati itu. Artinya meskipun keras ya dalam Pilpres itu, setelah Pilpres relatif lebih damai, lebih tenang, dan relatif lebih stabil. Artinya apa? Kedewasaan kita dalam membangun politik luar biasa. Itu kalau tidak kita perlu sadari itu karena apa? Pancasila menjadi jiwa. Kalau Pancasila tidak menjadi jiwa para elit politik, ya kita sudah pisah. Betul, apalagi sila ketiga harus kita tekankan Persatuan Indonesia. Itu baru masalah Pilpres ya.
Dan itu pilpres dan pilkada langsung. Betul. Dan tahun depan kita menghadapi pilkada langsung juga. 2020. Dan itu kecenderungan politik identitas akan tetap menjadi pilihan propaganda politik itu cukup kuat. Betul. Tadi Romo kan mengatakan bahwa tidak mudah gitu ya. Iya, Tapi betul. apa sih hambatannya Romo untuk bisa membangun persatuan Indonesia? Ya sejauh ini? pertama-tama kita menghadapi narasi, Iya. narasi kebencian, narasi di mana mengeksploitasi perbedaan yang kadang-kadang perbedaan itu menyinggung suku, etnis, bahkan emosi, itu kan tidak mudah. Maka yang dibutuhkan adalah bagaimana mengisi ruang-ruang publik itu secara positif. Maka konten-konten media sosial itu harus berisikan tentang bagaimana rasa persatuan yang sudah lama kita miliki sejak zaman dahulu kala itu bisa tetap dirawat, dijaga dengan membangun memori ingatan kita. Ingatan akan apa? Bahwa Indonesia merdeka itu berkat perjuangan yang tidak mudah. Perjuangan yang penuh dengan darah, perjuangan penuh dengan segala upaya untuk menjaganya itu, sehingga bagaimana bapak-bapak bangsa itu juga berani meninggalkan politik sara dan agama demi menjaga persatuan itu. Jadi kemerdekaan kan buah dari Tuhan yang Maha Kuasa, di mana kita diberi kurnia luar biasa, sumber daya alam luar biasa, dan juga sumber budayanya juga luar biasa. Lah, untuk tetap menjaga itu di ruang publik, ya mau tidak mau harus ada narasi. Narasi di mana kita harus menunjukkan hal yang positif tentang perbedaan itu bukan masalah, tapi perbedaan menyatukan. Perbedaan juga menjadi aset kita, karena dengan perbedaan itu bangsa ini memiliki sesuatu keunikan, dan ini yang memberikan inspirasi negara-negara lain datang ke Indonesia karena untuk belajar tentang keragaman budaya, tetapi kita tetap bisa bersatu. Apa resepnya? Yaitu Pancasila itu. Bahkan Imam Besar Mesir itu ketika berkunjung ke Indonesia dan bertemu dengan PBIB memberikan sebuah sambutan yang memberikan satu hal yang positif. Dia mengatakan kita bangsa Indonesia bersyukur memiliki Pancasila. Kalau tanpa Pancasila bisa kita bayangkan. Dia mengatakan negara kami yang terdiri dari suku itu sulit bersatu. Betul. Nah, Pancasila, khususnya sila ketiga, ya, Persatuan Persatuan Indonesia ini menjadi pedoman besar untuk tetap kita merawat kesatuan kesatuan bangsa itu, Indonesia. tapi juga menjaga merawatnya dengan apa? Ya sekarang saatnya memberikan ruang konten-konten yang positif. Jadi saatnya lah anak-anak milenial itu lebih kreatif, inovatif untuk menyajikan tentang potensi-potensi daerah. Betul. Kebudayaannya, makanannya, keseniannya, adat istiadatnya. Itu kalau kita melihat dari seni tari, semua tari itu memiliki keunikan, kekhasan, tetapi semua tari itu punya yang disebut sesuatu yang menyatukan. Dari tarian itu, pakaian itu, kan suatu keragaman kemajukan muncul. Betul. Karena dalam pakaian, adat istiadat, baik daerah manapun, itu selalu ada yang namanya parian-parian. Dari parian kebudayaan lokal itu cukup kuat, dan itu beradaptasi dengan kultur-kultur yang lain. Kalau kita bicara kebudayaan Indonesia, rasanya tidak akan pernah selesai. Ya, Dan tadi Romo mengatakan bahwa ini tugas juga dari kita-kita, khususnya para kaum milenial, untuk bisa tadi ya membantu mewujudkan kesatuan bangsa Indonesia. Karena potensi besar, milenial itu 129 juta. Dan penuntut masa depan kan milenial. Jadi kalau milenial memiliki kesadaran tentang cinta rasa tanah air, dengan mewujudkan konten-konten kreasi, inovasi, dan kemampuan mereka membangun program lewat media sosialnya, itu kan banyak hal akhirnya membawa potensi-potensi daerah itu berkembang. Contoh misalnya, kalau ke Malang ada di Sungai Berantas, itu ada kan kreasi anak muda yang akhirnya menimbulkan wisata barang orang yang dengan kreasinya, kemudian rumah-rumah dicat, pelangi-pelangi, warna-warni. Ya? Betul. Itu kan rumah pelangi itu kan menunjukkan bagaimana kreativitas, inovasi, dan kemampuan mengkapitalisasi dalam pesan dunia sosial akhirnya membawa positif dampaknya. Dampaknya apa? Ekonomi bertumbuh, tumbuh di situ kerajinan, tumbuh di situ ekonomi masyarakat, dan apa yang terjadi? Kampung itu bersih, dan kampung itu memberikan sebuah yang namanya keindahan dan daya tarik untuk yang lain, masyarakat luar kota yang datang ke sana ya Romo. Tapi Romo, kalau kita bicara kaum milenial ini juga bisa mencontoh atau meneladani sosok tertentu. Siapa sih sosok yang menurut Romo di Indonesia begitu ya yang bisa menjadi sosok tauladan untuk toleransi dan juga kebersatuan Indonesia? Tapi tahan dulu ya Romo ya. Kita harus jeda dulu. Nanti kita lanjutkan. Tetaplah bersama kami di dialog spesial akhir tahun.